Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa ahwalukum jami'an? Baiklah, siswa-siswi Min 3 Kota Banjarmasin kelas 6. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi, maka aktivitas kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mata pelajaran kita seperti biasa adalah mata pelajaran bahasa Arab yang akan diampu atau diajar oleh Bapak sendiri, yakni Bapak Ahmad Fazil ini. Kita akan membahas tentang pengertian fi'il. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang fi'il tapi masih belum detail. Nah, sekarang akan Bapak coba lebih rinci lagi, tapi tidak semua yang kita bahas tapi sesuai dengan tingkat madrasah ibtidaiyah, yakni hanya beberapa saja yang akan diajarkan, tidak semuanya. Baiklah, kita masuki pengertian fi'il. Apa itu sih fi'il? Seringkali Bapak mengucapkan kata-kata yang disebut dengan fi'il. Fi'il. Apa sih fi'il itu? Nah, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan. Ya, pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan seseorang. Bukan berarti profesi orang, misalnya polisi, supir, misalnya penjahit, kemudian pilot, bukan itu yang dimaksud dengan pekerjaannya, tapi adalah yang berbentuk kata kerja, misal berjalan itu ada aktivitas yang dilakukan oleh orang, berjalan. Misalnya pergi itu kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kemudian misalnya berbicara, melihat, memukul, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan kata kerja. Kalau misalnya kata sifat misalnya luas, bersih, kemudian apalagi besar. Nah, itu kita sudah ajarkan kata sifat di kelas 5 kemarin ya. Itu kata sifat. Kemudian kata tunjuk, apa itu kata tunjuk? Ini, itu. Nah, itu namanya kata tunjuk. Sekarang kita akan belajar tentang kata kerja. Seperti apa sih kata kerja? Apakah itu pekerjaan seseorang atau profesi seseorang? Insinyur, polisi, bukan yang itu, tapi ini bentuknya aktivitas. Mandi, makan, melihat, membaca, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan kata kerja. Jadi, fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Jadi, peristiwa atau aktivitas yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Ada waktu tertentu. Ya, waktunya kapan? Bisa jadi lampau. Lampau itu artinya masa lalu. Lain lampau di Pohumaan lah, kita ke lampau aja, itu lain lagi. Lampau dalam bahasa Indonesia masa lalu, sudah terjadi. Nah, bisa jadi aktivitasnya sekarang atau akan datang. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia fi'il ini disebut dengan kata kerja. Contoh, makan, pergi, melihat, dan lain-lain. Sudah Bapak contohkan yang lain-lain tadi juga ya. Nah, itu yang disebut dengan fi'il atau kata kerja. Paham? Mudah-mudahan paham. Lanjut. Kata kerja itu terbagi berapa sih dalam bahasa Arab? Kata kerja atau fi'il atau fi'alun. Fi'alun dibacanya fi'il, itu terbagi berapa sih? Yang pertama adalah fi'lul madhi, kata kerja lampau. Fi'lul madhi artinya kata kerja lampau, berarti sudah terjadi. Misal, makan. Sudah makan orangnya. Makannya sudah. Sekarang ini lagi nonton TV misalnya.
Tapinya tadi sudah makan. Nah, kayak itu maksudnya. Misalnya pergi ke sekolah. Ahmad pergi ke sekolah. Ahmad nama orang, pergi kata kerja. Sekolah kata benda. Ke kata sambung. Yalah, kata sambung lah, telah. Nah, mana kata kerjanya pergi? Ini sudah pergi kah? Atau haratan pergi kah? Oh, ternyata sudah pergi. Oh, kalau sudah pergi, sekarang ini sudah di sekolahan. Nah, ini disebut dengan fi'lul madhi, kata kerja lampau atau kata kerjanya sudah terjadi. Yang kedua, kata kerjanya disebut dengan fi'lul mudhari' atau fi'il mudhari' diorang. Ini fi'il madhi atau ini fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Sedang terjadi. Misal, kata kerja makan. Makan. Ahmad makan misalnya. Ini sudah makan. Kah lagi makan kah? Oh, sekalinya orangnya lagi makan. Ahmad makan nasi. Orangnya lagi makan. Haratan lagi makan, haratan mengunyah nasi. Berarti apabila kita berbicara pakai bahasa Arab, maka kita gunakan fi'il mudhari. Kalau Ahmadnya sudah makan, ini lagi nonton TV, sudah tentu makan. Kita hendak berpandang bahasa Arab, Ahmad makan nasi. Tapi makannya sudah. Maka kita gunakan bahasa Arabnya menggunakan fi'il madhi. Nah, dalam bahasa Inggris ada juga istilah kayak ini. Apa ngarannya tuh? Past tense kah? Present tense kah? Kan inget juga Bapak. Nah, takut nih ibu yang mengajar bahasa Inggris atau Bapak yang mengajar bahasa Inggris lah. Nah, itu fi'il mudhari namanya. Fi'il mudhari artinya adalah kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Makan. Sudah makankah? Lagi makankah? Oh, soalnya hendak makan, belum makan, tapi hendak makan. Nah, berarti akan terjadi. Fi'il mana yang masuk? Masuk dalam fi'il mudhari. Nah, itu. Dua sudah. Kata kerja itu terbagi dua sudah. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari. Yang terakhir adalah fi'lul amri atau kata kerja perintah. Oke, apa contohnya kata kerja perintah, Tio? Dari kata pergi, ubah jadi kata kerja perintah, jadi kayak apa? Pergilah. Nah, seperti itu. Jadi kata perintah lo, pergilah. Ahmad, pergilah ke sekolah. Muhammad, pergilah ke masjid. Makanlah, pulanglah, dan lain-lain sebagainya. Apabila berbentuk kata perintah, itu disebut dalam bahasa Arab dengan fi'il amar atau fi'lul amri. Paham? Paham, insyaallah lah. Oke, yang akan kita bahas yang mana dari yang tiga ini? Kita lebih fokus nanti akan membahas tentang fi'lul mudhari. Ini yang akan kita bahas. Nanti semester 2 insyaallah kita akan lebih dalam membahas tentang fi'il madhi dan fi'il amar. Kedua-duanya langsung. Di semester 2. Semester pertama ini kita akan lebih fokus membahas tentang fi'il mudhari. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan fi'il mudhari. Fi'il mudhari tadi apa? Fi'il mudhari tadi adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Pahamlah pian bahasa nangka ini. Hahaha, susah sekali ternyata ya. Pokoknya intinya kayak itu tadi lah. Fi'il mudhari tadi adalah kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kayak itu aja memahaminya. Memahami kata-kata nangka ini agak ngalih banget. Kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ini agak klik sedikit bahasa-bahasanya. Kita cari bahasa yang mudah saja untuk madrasah ibtidaiyah inilah. Jadi intinya apa? Fi'il mudhari tadi? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Dah, itu aja cukup. Ingat aja itu. Ingat aja itu. Oke, sekarang Bapak sampaikan di sini ada domir. Kenapa ada domir di sini? Ada domir huwa, ada domir hiya, ada domir anta, ada domir anti, ada domir ana, ada domir nahnu. Ada apa dengan domir ini? Apa hubungannya dengan fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja. Sedangkan ini domir. Domir adalah kata ganti. Huwa artinya dia laki-laki, hiya artinya dia perempuan, anta artinya kamu laki-laki, anti artinya kamu perempuan, ana artinya saya, nah artinya kami atau kita.
Nah, jadi apa hubungannya domir ini dengan fi'il mudhari? Oke, kembali Bapak jelaskan. Fi'il mudhari tadi kan artinya kata kerja. Ya, kalau setiap kata kerja, setiap ada muncul kata kerja, pasti ada yang mengerjakannya. Pasti ada pelakunya. Ya, kalau makan, itu kata kerja. Pertanyaannya adalah, siapa yang makan? Dia laki-laki kah yang makan? Dia perempuan kah yang makan? Kamu laki-laki kah yang makan? Kamu perempuan kah? Saya kah? Kami kah? Nah, kayak itu maksudnya. Jadi setiap kata kerja tuh pasti ada pelakunya. Sebenarnya di dalam bahasa Arab itu ada 14 pelaku domir mudhari ini. Tapi di pelajaran kita hanya membahas 6 saja. 6 saja. Yaitu domir huwa, domir hiya, domir anta, domir anti, domir ana, domir mahal. Dan inilah si pelaku kata kerja tadi. Nah, ini si pelaku kata kerja tadi. Dia laki-laki makan misalnya. Dia perempuan makan. Kamu laki-laki makan. Kamu perempuan makan. Saya makan. Kami makan. Kami makan kamu. Kamu makan kami. Nah, gitu kira-kira. Nah, oke. Jadi ada hubungannya domir ini dengan fi'il mudhari. Kenapa? Setiap kata kerja pasti berhubungan dengan domir ini. Oke, lanjut. Kayak pegerang, bentuknya. Kayak pegerang fi'il mudhari itu apabila si pelakunya dia laki-laki. Nih, pelakunya dia laki-laki. Kayak apa bentuknya? Rumusnya apa? Cirinya apa? Tandanya apa? Tandanya adalah nih. Ya, di depannya. Apabila huruf pertamanya pakai ya, maka yang melakukan kata kerja itu adalah domir huwa. Dia laki-laki. Contohnya kayak apa? Ini contohnya. Yadhabu. Nah, lihat huruf pertamanya huruf apa? Huruf ya. Yadhabu apa artinya? Pergi. Yadhabu itu artinya pergi. Sekarang jadi pertanyaannya adalah siapa yang pergi? Karena di depannya pakai huruf ya, dan huruf ya ini adalah pelakunya adalah huwa. Huwa artinya adalah dia laki-laki. Jadi yang pergi adalah dia laki-laki. Nah, dia laki-laki pergi. Lebih lengkap lagi artinya kayak apa? Karena ini fi'il mudhari tadi artinya kata kerja yang sedang terjadi, maka bisa juga mengartikannya dia laki-laki sedang pergi. Oh, terlengkap banget tuh. Dia laki-laki sedang pergi. Nah, paham? Insya Allah paham lah. Lanjut. Hiya. Apa arti hiya? Dia perempuan. Berarti pelakunya adalah dia perempuan. Tandanya apa? Nah, kalaunya domir huwa tandanya pakai ya di mukanya, maka domir hiya ini pakai tak di mukanya. Contohnya kayak apa? Nina. Ini apa bacanya? Yadhabu. Iyanya ganti tak? Nah, menjadi tadhabu. Apa arti tadhabu? Pergi. Siapa yang pergi? Karena di depannya pakai tak, maka yang pergi itu adalah domir hiya. Dia perempuan. Atau kita terjemahkan, dia perempuan pergi. Dia perempuan sedang pergi. Nah, seperti itu kira-kira. Pahamlah? Paham. Amin. Insya Allah paham sebertaan. Karena Bapak yakin anak-anak Bapak pintar-pintar sebertaan. Oke, lanjut. Anta. Apa arti anta? Kamu laki-laki. Apa cirinya apabila domir fi'il mudhari itu berdomir anta? Nah, tak. Oke, sekarang kalian perhatikan. Apakah ini sama? Oke, ternyata sama. Contohnya bang, kayak apa? Nah, ini apa bacanya? Tadhabu. Betul sekali. Ini apa bacanya? Tadhabu juga. Lihat artinya sama kah? Ada kah artinya? Beda artinya. Ah, inilah kehebatan bahasa Arab. Katanya, bentuk katanya sama, barisnya sama, tulisannya sama, cara membacanya sama, artinya beda. Sebuting dia laki perempuan pergi, sebutingnya kamu laki-laki pergi. Aduh,
Bingung ulun pai kayak apa caranya nih membedakannya? Oh, cara membedakannya adalah kalian harus melihat satu kata penuh. Isinya tentang apa gerang nih? Apabila dalam satu kalimat penuh. Apabila dalam satu kalimat itu ternyata membicarakan tentang perempuan, misalnya si Fatima, Fatima sedang pergi ke pasar, berarti apabila ada muncul di situ fi'il mudhari, berarti kira-kira domir hiya itu. Kalaunya ini berbicara dengan orang, biasanya pembicaraan dengan orang ini atau berbicara dengan laki-laki biasanya pakai domir anta. Itu pang biasanya cara untuk mengetahuinya. Yang mana mengetahuinya ini dia perempuan kah? Yang mana mengetahuinya kamu laki-laki pergi? Ya, lihat satu kalimat penuh isinya tentang apa. Nah, baru kita bisa memprediksi. Oh, ini pakai domir hiya, oh ini pakai domir anta, berarti artinya kayak ini, berarti artinya kayak itu. Nah, kira paham lah yuk, mudah-mudahan paham sebertaan. Nah, kalau ada paham chat aja bapak, takuni aja bapak, telepon aja bapak. Oke, lanjut contoh yang keempat pulang. Tadi sudah domir huwa, domir hiya, domir anta, sekarang kita domir anti. Domir anti ini kayak apa cirinya, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah di depannya pakai ta, di belakangnya ada ya dan nun. Nah, bertambah di belakang lah. Kalau tadi di muka aja sebertaan, domir huwa di muka aja yang berubah. Dilihat cirinya. Domir hiya di muka aja yang dilihat cirinya. Domir anta di muka juga. Domir anti muka belakang. Muka ta, belakangnya iya dan nun. Contohnya kayak apa? Contohnya adalah tadhabina. Tadhabina. Depannya pakai ta, belakangnya pakai ya dan nun. Artinya apa? Kamu perempuan pergi. Nah, seperti itulah. Itu kita mencoba perubahan-perubahannya dulu karena hanya kita bikin sebuah kalimat pendek lah. Kenapa jadi anti pulang? Nah, Bapak kada ingat mengedit ini, berarti ini kita edit satu mat lah. Oke, nah tadi ini. Nah, ini belum tuntung, berarti Bapak mengedit. Nah, seharusnya di sini. Oke, mohon maaf. Ini lupa mengeditnya. Oke, nah ini. Nah, ini sedikit aja yang kita ubah. Oke. Maafkan Bapak yang tidak melihat. Nah, sudah selesai. Oke. Anak. Saya pelakunya saya nih. Rumusnya apa? Depannya pakai a. Apabila fi'il mudhari depannya pakai a, maka pelakunya adalah saya. Contohnya kayak apa? Nah, contohnya adhabu. Saya pergi. Pakai a. Tadi adhabu pakai ya, tadhabu pakai ta, tadhabina pakai ta. Apabila pakai a, ini paling mudah diingat. Apabila fi'il mudhari depannya pakai a, maka pelakunya adalah saya. Saya pergi. Yang terakhir nahnu, kami perempuan, kami laki-laki, sama saja. Sayanya laki-laki ke perempuan, sama saja. Mau laki-laki mau perempuan sama. Nah, ini contohnya. Kalau domir nahnu depannya pakai huruf nun, menjadi apa? Nadhabu, kami atau kita pergi. Nah, kayak itu caranya. Gampang kalau. Insya Allah gampang. Bapak yakin bisa sebertaan. Oke, kita contohkan yang lain. Misalnya ada kata yarji'u. Oh, maaf Bapak menulisnya pakai mouse jadi agak ngelih. Yarji'u. Ini artinya pulang. Depannya pakai huruf ya, berarti siapa yang pulang? Dia laki-laki. Betul sekali. Ini berarti pelakunya adalah domir huwa. Dia laki-laki pulang. Oke, sekarang saya pulang. Ayo, kayak apa saya pulang? Pakai apa mukanya? Iya, pakai alif. Berarti ianya ganti alif. Ini nah, ianya nih ganti alif. Nah, kayak itu ya. Apa ngalihnya? Nah.
Oh, camu. Biar kita taruhkan lah. Apa juga lah. Arji'u. Nah. Camu barisnya. Arji'u. Saya pulang. Kenapa jadi saya? Tahu dari mana itu pakai saya? Itu nah huruf depannya. Nih, pakai alif. Setiap yang pakai alif depannya berarti si pelakunya adalah saya. Nah, gampang kalau. Ayo, apalagi misalnya kita rubah kamu laki-laki. Kamu laki-laki pulang. Apa bahasa Arabnya? Kamu laki-laki berarti domir anta. Kayak apa? Kamu laki-laki pulang. Iyanya ganti huruf ta. Nah, pengalihnya. Nah, nih kita tulis yang ini dulu. Kayak ini ya kalau. Nah. Tadi bacanya yarji'u, kalau gantiannya menjadi ta. Tarji'u. Nah, berarti pelakunya kamu pulang. Jadi yarji'u tadi pulang artinya. Tarji'u artinya kamu pulang. Bisa juga artinya dia pulang, dia perempuan pulang, karena jadi bapak tadi apabila di depannya pakai ta, kemungkinan bisa jadi dua arti. Kamu laki-laki atau dia perempuan. 1, 2, 3, 4. 2 lagi. Kamu perempuan. Ini kamu laki-laki lah, dia perempuan. Oke, kamu perempuan pakai apa? Kamu perempuan tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah depannya pakai ta, ianya ganti ta, berarti tar ji tambahi ya dan nun. Ain dengan ya bisa lah bersambung. Oh, kau ada disambung. Nah, berarti disambung. Ini huruf jim lah. Nah, aduh, ngalihnya menulis saya. Nah, asalnya yarji'u menjadi tarji. Ini barisnya asalnya doma, dirubah menjadi kasrah. Nah, asalnya tadi o menjadi ai. Tarji'ina. Nah, seperti itu. Ini pelakunya adalah kamu perempuan. Tarji'ina. Kamu perempuan pulang. Yarji'u. Dia laki-laki pulang. Arji'u. Saya pulang. Tarji'u. Kamu laki-laki pulang atau dia perempuan pulang. Tarji'ina. Kamu perempuan pulang. Yang terakhir, kami. Kami itu apa? Domirnya nahnu. Oke, apabila domir nahnu pakai apa mukanya yo? Ingati yang tadi. Ya, pakai nun. Oke, ini yarji'u. Ini aslinya lah. Ini dasarnya seperti inilah. Oke, yang aslinya tuh yang domir huwa. Yang sisanya ini perubahan-perubahan aja. Pakai huruf apa tadi? Nun. Ianya jadi nun. Berarti menjadi narji'u. Nah, seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan paham sebertaan lah. Insya Allah paham sebertaan. Kalau yang kada paham, betakun lawan bapak. Jangan supan-supan. Ya, kita contohkan sedikit nah dalam sebuah percakapan. Dalam sebuah percakapan pendek. Kita dulu nih kenapa dihapus lah. Nah, sudah biar kawai dihapus. Ya. Oke. Kita bikin sebuah percakapan ringan. Dari kata dia laki-laki pergi. Oke, kayak pacarnya. Dia pergi ke masjid. Dia laki-laki pergi ke masjid. Apa bahasa Arabnya? Pergi apa tadi? Yadhabu. Bisa ditambahi huwa di mukanya boleh. Kadang hendak di muka ada apa-apa juga. Huwa yadhabu. Aduh, campulang barisnya. Hurufnya tegapuk. Oke, kita hapus dulu. Dia pergi. Huwa yadhabu ke ila
masjidi. Nah. Mana fi'il mudhari? Ini fi'il mudhari. Kenapa pakai ya? Karena pelakunya adalah dia laki-laki. Oke, paham? Kita gunakan contoh percakapan kamu laki-laki. Kemana kamu pergi? Misalnya. Kemana kamu pergi? Kemana? Apa bahasa Arabnya? Ila aina. Ila aina. Kemana? Kamu pergi. Kamunya laki-laki misalnya. Ila aina tadhhabu. Nah, ila aina tadhhabu? Kemana kamu pergi? Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari domir anta. Ini fi'il mudhari domir anta. Nah, nih. Domir anta. Ini fi'il mudhari domir huwa. Oke, mudah-mudahan paham sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikianlah penjelasan dari Papa yang panjang sekali hari ini. Tidak ada tugas, cuman kalian menyimak ini saja dengan baik. Insya Allah kalau kalian menyimak dengan baik, kalian akan memahaminya. Jangan tidak disimak video ini karena ini sangat fi'il mudhari ini sangat sering nanti digunakan dalam sebuah pembelajaran, dan khususnya nanti pada saat ulangan. Pada saat ulangan akan banyak sekali fi'il mudhari yang akan keluar di ulangan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian paham, insya Allah akan mudah dalam menjawab soal. Demikian, terima kasih. Salah hilaf Bapak minta maaf. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.